Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Elijah dengan NIM 2304261. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang area hukum mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Materinya ada 6, yaitu yang pertama ada subjek hukum, yang kedua ada objek hukum, yang ketiga ada peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat ada hubungan hukum, yang kelima ada cakap, dan yang keenam ada kewenangan berhak. Baiklah, materi yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki hak dan kewajiban. Maksudnya adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan. Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni rechtssubject yang artinya pendukung hak dan kewajiban. Lalu, dalam bahasa Inggris, istilah subjek hukum diterjemahkan jadi law of subject. Di sini ada subjek hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Subekti. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Yang kedua ada Mertokusumo. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang bisa menjadi subjek hukum. Yang ketiga ada Khaidir Ali. Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat. Demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan di sini juga ada contoh subjek hukum. Yang pertama yaitu pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, ada perusahaan milik negara. Yang ketiga, ada perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, ada CV. Dan yang terakhir, ada manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang, ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dan saya di sini juga akan menjelaskan syarat menjadi objek hukum. Yang pertama yakni benda dalam arti luas dan sempit. Benda dalam arti luas artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, baik benda yang dapat dilihat maupun benda yang tidak dapat terlihat. Contohnya, benda yang terlihat itu yakni handphone, sepeda motor, laptop, dan lain-lain sebagainya. Contoh benda yang tidak dapat dilihat yaitu seperti hak cipta, hak tagihan, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda dalam arti sempit. Artinya adalah segala benda yang dapat kita lihat saja. Baiklah, materi yang selanjutnya materi yang ketiga, yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama ada peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak ada hukum dan sanksi yang diberikan saat terjadi peristiwa. Contohnya yaitu peristiwa biasa adalah perkelahian massal yang mengakibatkan perkelahian yang terjadi antara pemuda yang terlibat dalam perselisihan itu. Yang kedua ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum atau kejadian hukum merujuk pada peristiwa sosial yang sebab akibatnya diatur oleh undang-undang, tetapi tidak semua peristiwa sosial yang sebab akibatnya yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya ada jenis-jenis peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum, yakni peristiwa hukum yang timbul itu karena suatu perbuatan hukum, seperti membuat wasiat atau menghibahkan barang. Selanjutnya itu ada peristiwa hukum yang tidak disebabkan oleh perbuatan subjek hukum, atau peristiwa hukum lainnya
yaitu peristiwa hukum dalam masyarakat yang tidak disebabkan oleh perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran dan kematian. Materi yang keempat yaitu tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur secara hukum yang timbul karena suatu peristiwa. Hukum menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum terjadi secara otomatis dengan atau tanpa perjanjian yang tertulis. Dan selanjutnya materi yang kelima yaitu cakap. Cakap hukum atau kecakapan hukum adalah kriteria umum yang berhubungan dengan keadaan diri seseorang. Orang yang cakap hukum berarti orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Cakap hukum merupakan syarat untuk bertanggung jawab secara penuh dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwakilan. Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum seperti pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap berteriak itu salah. Dalam hukum positif, kecakapan dalam hukum adalah kondisi di mana seseorang mampu bertanggung jawab secara penuh, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua ataupun perwakilan, yaitu telah berusia 18 tahun. Materi yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Hukum perdata mengatur tentang hak kependapatan. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi wenang untuk berhak karena hukum sanksi yang berlaku diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH PDT yang menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat